Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kalian pernah nggak ditinggal kekasih saat sayang-sayangnya? Iya bang, pernah. Duh, kasian banget kalian. Kayak Kang Irfan dong, happy terus. Nah, pada kali ini AA tampan yang selalu temani kalian di saat sedih dan dilanda kegabutan akan membawakan alur kisah yang berjudul Escape of Shark 2021, yang dimana seorang pemuda kehilangan pujaan hatinya diserang hiu ganas saat berlibur ke Thailand, dan saat itu juga tempat para wisatawan dilanda tsunami besar serta serangan hiu. Apakah ada yang bisa selamat? Tanpa berlama-lama Kap, langsung ajak Kap kita masuk ke alur filmnya Kap. Ngopi leh halah atuh Kap. Sawadikap. Mantap Kap. Cerita akan diawali memperlihatkan sebuah kapal besar yang dipakai bukan untuk menangkap ikan, tetapi untuk mengadakan sebuah prosesi photoshoot yang mungkin diimpikan sebagian wanita petualang. Di saat hati lagi lope-lope dan berpose mengikuti arahan fotografer, tanpa diduga hiu besar datang dan melahap kekasihnya. Ya, inilah yang disebut di setiap kebahagiaan pasti ada kesedihan, dan film Escape of Shark pun baru dimulai. Lalu scene pun diperlihatkan kepada seorang pemuda yang bernama Wang Lei. Beliau adalah sosok laki-laki yang kuat dan memiliki tujuan hidup, suka menabung serta tidak suka bermain game tanpa wifi gratis. Mungkin kalian udah familiar dengan wajahnya. Akibat kehilangan kekasih yang dimamam hiu, dia pun mengalami patah arang yang cukup parah, sampai mandi aja mungkin sebulan sekali. Mungkin kan takut air. Lalu di lain tempat nampak ada seekor paus terdampar di tepian pantai. Entah apa penyebabnya, mata kalian langsung diarahkan kepada 3 bebinian Super AMOLED dengan spek tinggi. Kita sebut aja yang di tengah bernama Lisa, pasti bukan Black Mambo, dan kiri kanan adalah kacungnya. Mereka adalah seorang torigate penyelam yang dimana tugasnya pasti menjaga turis ketika berada di terumbu karang. Akan tetapi di saat di dalam air, gerombolan ikan nampak lari terbirit-birit seperti ada sosok besar yang mengejarnya. Malam pun lembut, yang dimana hotel tersebut mengadakan pesta dengan musik jedak-jeduk diiringi tarian para bibinianisme kekurangan kain. Dan kalian pasti paham lah, ala-ala pantai, paham kan? Di sana juga ternyata ada Wang Lei bekerja sebagai pelayan hotel, serta ada Bos Sopan posisi manajer, dan Sunny si anak dari pemilik hotel. Setelah sakit kepala minum rasa-rasa, si babinian cantik Lisa pun juga ikut ajeb-ajeb di pesta itu. Dan pasti lagi-lagi Wang Lei tambah nyut-nyut kepala di ulti Edora sampai mematung karena melihat Lisa terlihat sungguh luar binasa manisnya tanpa gula. Di tengah kelimpungan menghadapi rasa canggung itu, di tempat lain Sunny pun berusaha mendekati seorang babinian kita sebut aja Aluh, yang ternyata sudah memiliki suami bernama Utuh. Akan tetapi karena anak bos besar di hotel ini, Utuh pun dipicek hidungnya serta dilemparkan ke dalam kolam oleh bodyguardnya. Yang saat itu juga gempa terjadi di tempat wisata ini. Untung saja tidak ada korban. Ya iyalah, cuma beberapa detik, coba lama. Lalu scene pun diperlihatkan kepada Wang Lei dan Lisa. Di sana ternyata mereka lagi asik curhat dong mamah, yang dimana ternyata Wang Lei adalah seorang ahli renang. Akan tetapi setelah kejadian ngenes beberapa tahun lalu, dia pun takut terhadap air. Mereka pun tertidur saat itu juga. Singkat waktu, di pagi harinya, di tengah asiknya mimpi ketemu emas balokan, penjaga pantai pun memperingatkan ada tsunami datang menuju pantai. Lalu ya, tsunami pun memporak-porandakan pantai tersebut, dan pasti hotel yang dekat di tepian pantai mengalami kekacauan. Dan saat itu juga Lisa pingsan dibaluti air napasnya, sehingga Wang Lei gercep menolongnya. Dan pasti beberapa orang pun terjebak di hotel tersebut. Di tengah kepanikan mereka melanda, di sisi lain Utuh dan Aluh pun terjebak tertimpa lemari. Dan bahayanya, ruang penyimpanan ikan segar dan daging bocor mengeluarkan cairan merah yang pasti hiu datang dengan aroma kesukaannya.
Kemudian lanjut ke ruangan Weng Lei dan kawan-kawan. Dia pun menyarankan kepada teman-temannya untuk naik aja ke lobi atas agar menghindari air pasang susulan. Tapi si turis yang ngotot pengen keluar aja, dia pun mendapatkan impiannya. 你们快出来啊！岛上很安全。 Ya, impiannya ialah berada di perut hiu. Seketika mereka yang melihat kejadian ini langsung ogah keluar hotel dan pasti hiu memaksa merangsek masuk ke ruangan tersebut. Di tengah hiu gedar-gedor tuh pintu, Weng Lei dan Lisa pun punya ide membuka pintu darurat yang pasti. Inilah jalan mereka untuk kabur meski seorang bapak-bapak menjadi korban demi anaknya tersayang. Luar biasa. Setelah kejadian ini mengalami beberapa korban, hati semua orang pun sedang berduka. Namun beda dengan pribadi Sony, dia pun merasa dirinya lah paling berjasa dan mengatakan hal-hal kotor di tengah duka seseorang. Yang pada saat itu juga Sony memilih solo rank tanpa harus memikirkan keselamatan orang lain. Di saat dalam perjalanannya dia pun bertemu Sokpan, seorang manajer terkurung di dalam kamar dan pasti acuh aja atas keselamatan orang lain. Lalu ya, untung saja saat itu ada Weng Lei hancurkan tuh pintu meski hampir benjol tuh pala. Tapi Sony malah kembali menghampiri Weng Lei dan kawan-kawan. Ternyata bodyguardnya udah koit ke setrum listrik dan Weng Lei merasakan hiu telah dekat dan mengintai mereka. Lalu dia pun mencoba mengajak mereka untuk bekerja sama mematikan listrik dan itu berhasil. Singkat waktu, kini mereka didesak oleh waktu dan keadaan di mana hiu sudah dekat mendobrak semua pintu dan itu dibuktikan dari air yang semakin pasang sedangkan mereka terjebak di lobi hotel yang pasti tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan si dede manis yang sedang terluka kakinya. Setelah Weng Lei berusaha mencoba mendobrak dinding beton berkali-kali, akhirnya dede manis pun memberitahukan kepada Weng Lei untuk mencoba sisi paling atas dari sebuah tembok yang asumsinya karena semakin atas barangkali bisa dihancurkan. Dan yang benar saja opsi itu berhasil, akan tetapi Sony serta Sokpan pada waktu itu sudah menghilang karena ketidaksabaran yang ada di dalam dirinya membuat emosi selalu jadi yang terdepan sehingga akhirnya hiu udah berhasil dobrak pintu tersebut. Lalu ya, Sokpan menjadi santapan hiu setelah Sony lagi-lagi mengorbankan temannya untuk keselamatan diri sendiri. Kemudian dia pun kembali seolah tidak ada terjadi apa-apa. Mereka pun langsung pindah lokasi dan di saat giliran Weng Lei tiba-tiba ya, di saat dia meloncat, hiu pun secara bersamaan mengikuti dirinya. Weng Lei pun berusaha keluar dari air dengan terengeh-engeh dan syukur masih selamat. Tapi akibat seluruh tenaga yang dia keluarkan untuk berenang, kepalanya pun berkunang-kunang teringat di masa lalu saat kejadian yang sangat pedih. Lalu syukurlah lagi-lagi Weng Lei selamat, namun hiu masih terus mengintai mereka sampai tempat Sony berada terus digedar-gedor oleh mamang hiu.
Setelah muak dengan namanya menunggu, akhirnya Weng Lei mempunyai cara untuk meledakkan mobil yang berada dekat dengan mereka. Meski percobaan ini berbahaya dan sungguh beresiko, Weng Lei pun tetap harus menggunakan meski para teman-temannya sangat khawatir akan hal ini. Lalu Weng Lei pun masuk ke dalam air dan mengeluarkan bensin dari tangki mobil. Di saat itu juga Sonny mengalihkan perhatian Hiyu, namun pengalihan tersebut hanya beberapa saat sehingga Hiyu kembali menyerang Weng Lei saat itu juga. Karena Selisa yang sangat lope-lope dan gak tega lihat Weng Lei dimamam Hiyu, akhirnya dia nyebur untuk mengalihkan perhatian. Oke, dia selamat, tapi bukannya Hiyu teralihkan, malahan ikan ganas ini gedar-gedor tempat mereka berada dan Aluh pun ikut tercebur juga sehingga Utuh meloncat untuk menjadi superhero. Ya, selalu laki-laki akan mengorbankan segalanya termasuk dirinya untuk seseorang yang ia cintai, tapi terkadang wanita buta akan hal itu. Si Utuh pun menjadi umpan dengan kesakitan yang luar biasa disertai tangan yang dimamam Hiyu. Aduh. Setelah melihat hal tersebut dan Hiyu menghampiri Weng Lei, dia pun menyalakan kain yang sudah dibasahi bensin. Meledaklah mobil tersebut bersama Hiyu. Iya, Hiyu koit, sedangkan Utuh dan Weng Lei alhamdulillahnya selamat. Tapi film ini akan ditutup dengan hal yang kalian tak duga. Apa? 就你上车吃我，上车我，下车我，上车我，下车我，下车我。 Tamat. Oke, segitu aja teman-teman. Sebenarnya film ini kurang menegangkan sih kata Irfan. Banyak loh yang masih selamat. Tapi ya udahlah ya. Mudahan aja Kang Irfan bisa temani kalian ngopi pas lagi gebut-gebutnya. Dan pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah tetaplah jadi orang baik dan pasti janganlah selalu menyusahkan orang lain, apalagi jadi beban keluarga. Oh ya, bye bye teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam, subscribe sana.